Reading kali ini terbaca energimu yang melangkah menjauh dari koneksi yang sudah lama kamu jalani. Kepergianmu terasa sakit dan menyedihkan. Kepergianmu terasa sakit dan menyedihkan. Kamu menjauh dari orang yang terkoneksi denganmu ini dengan kesadaran penuh. Ada sesuatu dalam dirimu sendiri yang memaksa pergi darinya. Mungkin kamu sudah lama menderita atau berjuang sendirian dalam hubungan ini. Itu sebabnya kepergianmu terasa menyedihkan walaupun beberapa yang menyimak pergi dengan rasa marah dan kecewa. Tetapi kepergianmu membangkitkan pemahaman besar dalam dirinya tentang hubungan yang terjalin di antara kalian berdua. Pemahaman itu menumbuhkan kekuatan yang kamu miliki dan kesadaran bahwa dia ketergantungan padamu. Orang yang berdiling denganmu ini tahu kamu memiliki sesuatu yang bisa membantunya menjadi lebih baik. Entah itu finansial, atau energimu, atau kemampuan spesial yang kamu miliki, seolah-olah hanya kamu yang mampu membuatnya lebih hidup. Kamu juga telah memberinya banyak hal dan semua yang telah kamu berikan itu disadarinya setelah kepergianmu, terutama usahamu dalam mempertahankan hubungan kalian berdua. Jika kalian berdua belum pernah menyatu secara nyata, kamu selalu menjadi pihak yang berusaha membangun jalan terbaik agar hubungan ini bisa terwujud. Misalnya dengan sengaja membuka jalan agar orang yang berdiling denganmu ini mau memulai komunikasi. Dan seandainya kalian berdua pernah menyatu, kamu adalah pihak yang berusaha sekuat tenagamu mempertahankan hubungan. Banyak cara yang kamu coba lagi dan lagi agar hubungan yang terjalin bisa tertolong. Kamu seperti unicorn yang memiliki daya magis baginya. Menurut sumber yang saya ambil dari AI, unicorn memiliki makna spiritual yaitu simbol kekuatan, keanggunan, dan keindahan. Dalam mitologi Skotlandia, unicorn dipilih sebagai simbol kebanggaan dan identitas negara tersebut. Unicorn sebagai penawar racun. Dalam mitologi Yunani, unicorn diyakini hidup di India dan tanduknya digunakan untuk membuat hanap. Piala minum yang terbuat dari bahan berharga, minum dari tanduk unicorn diyakini dapat melindungi dari penyakit dan racun. Unicorn dalam kaitan dengan Yesus Kristus dan kemurnian. Dalam Alkitab, unicorn dikaitkan dengan Yesus Kristus dan kemurnian. Semua kesadaran tentang kamu itu disadarinya setelah kepergianmu. Yang paling menyadarkannya adalah dia tidak lagi bisa mengakses energi atau kelebihan yang kamu miliki. Padahal energi dan kelebihanmu itulah yang selama ini mensupport hidupnya. Sebenarnya orang ini menyadari dia tidak bisa jika berpisah darimu. Dia juga sadar kepergianmu dari hidupnya akan membuatnya lemah. Tetapi kebiasaan melekat padamu membuatnya tidak bisa berpikir dengan benar bagaimana cara mempertahankan hubungan dan bagaimana cara agar bisa membuat kamu bahagia. Sampai akhirnya kepergianmu menyadarkan betapa pentingnya kamu untuk dirinya. Pada dasarnya orang ini memiliki kebiasaan mencuri kelebihan yang kamu miliki. Misalnya, kamu memiliki energi yang positif. Orang ini akan mencurinya. Atau kamu memiliki finansial lebih. Orang ini akan memanfaatkan kelebihan finansialmu demi dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui hal tersebut sampai kamu berpisah darinya. Kamu sangat shock saat mengetahui kebenaran tersebut karena kamu sangat percaya padanya. Namun pada akhirnya peristiwa itu membuatmu bisa mengenali sekaligus meyakini pemahaman baru bahwa tampilan luar yang bagus belum tentu sama dengan hatinya. Kesadaran yang membuka banyak pemahaman baru membuat hatimu sakit, apalagi saat kamu sadar ketulusanmu selama ini dibalas dengan kecurangan. Kamu akan sering teringat di awal berhubungan dengan orang ini. Dia menunjukkan sikap yang bisa dipercaya sehingga kamu terpedaya. Tetapi semakin lama kamu fokus pada dirimu sendiri, kamu akan menemukan pencerahan yang berguna untuk memperbaiki dirimu sendiri. Misalnya kamu sadar tentang adanya waktu ilahi, atau kamu sadar bahwa selama ini kamu sudah di jalan yang benar. Kamu juga menyadari ketidakmampuan mengenali sikap negatif orang lain yang tidak sesuai dengan yang ditampakkan, karena kamu selalu bersikap baik sesuai hatimu. Misalnya kamu menyayangi orang lain akan sesuai dengan sikap yang kamu tampilkan. Kamu tidak terbiasa melakukan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang kamu rasakan.
Selama berhubungan dengan orang ini bahkan setelah berpisah, kamu sulit memanifestasi impianmu. Beberapa proyek gagal sehingga finansialmu berantakan. Seringkali kamu meragukan dirimu sendiri apalagi saat keinginan tidak sesuai harapan. Namun pembelajaran dari koneksi antara kamu dan orang ini menggerakkan intuisimu untuk mulai mengganti impian, dan saat itulah kamu mulai kembali mampu bermanifestasi. Misalnya dulu kamu masih terus memanifestasi hubungan yang langgeng dengan orang ini, namun kenyataannya berbeda. Apalagi tidak ada satupun jalan yang berhasil menuju impianmu. Akhirnya kamu mengganti impianmu, dan impian baru itu dengan mudah terwujud. Kamu akan semakin menyadari tentang dirimu sendiri dengan adanya kejadian tersebut. Kamu yang resonate dengan reading ini akan mengalami fase kesadaran yang menyembuhkan semua kesedihanmu, seperti jalan gelap tanpa penerangan yang akhirnya diberi lampu-lampu penerangan. Kamu bisa melihat dengan jelas tentang dirimu sendiri dan kehidupanmu. Kamu tahu apa saja yang menjadi kelemahanmu dan apa saja yang menjadi kekuatanmu. Walaupun lama berada di fase kesedihan dan kekecewaan, tetapi pada akhirnya diri tertinggimu membawamu melihat dengan jelas kenyataan tentang kehidupan yang harus kamu jalani. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kesadaranmu itu memperlihatkan dengan jelas bahwa selama ini kamu selalu meratapi sesuatu yang sudah terjadi, sehingga kamu lupa masih ada bagian dari kebaikan hidup yang harus kamu kembangkan. Keadaanmu ini digambarkan oleh kartu Five of Cups. Kartu Five of Cups memberi pesan penting kepadamu agar kebiasaan merasa menjadi korban kehidupan harus kamu tinggalkan. Karena merasa menjadi korban kehidupan sering membentuk kebiasaan menyalahkan diri sendiri. Kamu jadi cenderung mengenang masa lalu sambil terus menyalahkan diri, atau mencari pembenaran diri dan melupakan peluang memperbaiki diri. Kartu Five of Cups juga mengarahkanmu untuk mengampuni diri sendiri dan orang lain. Walaupun sangat sulit mengampuni orang lain yang sudah merugikan, apalagi jika yang merugikan adalah orang terdekat, tetapi harus kamu usahakan. Pengampunan itu akan membebaskanmu dari kekecewaan. Dan jika kamu frustasi dengan diri sendiri, ketahuilah bahwa kamu telah melakukan yang terbaik. Yang bisa kamu perbuat dalam situasi tersebut adalah belajar dari kesalahan. Kamu benar-benar akan memasuki fase pencerahan dalam hidupmu, di mana fase itu akan membukakan semua hal tentang kamu dan tentu saja memperbaiki semua aspek kehidupanmu. Artinya dua gelas yang tadinya kamu abaikan di kartu Five of Cups berhasil kamu akses sehingga gelas-gelas tersebut berkembang menjadi kelimpahan. Penemuan kepuasan diri dari perjalanan emosional yang panjang mulai berakhir. Setelah pasang surut tidak menentu yang harus kamu hadapi, kepuasan hidup akhirnya datang. Kamu bersiap merayakan dan memanjakan diri. Dalam aspek karir kamu akan menemukan rasa hormat dan pengakuan di bidang yang kamu kuasai. Dalam aspek asmara kartu ini menunjukkan harapan yang menjadi kenyataan dan akan terus membaik di masa depan. Kamu akan mensyukuri dan merayakan hidupmu di aspek asmara. Jika kamu lajang, cinta dapat ditemukan di pesta dan pertemuan bahagia lainnya. Pergilah dan nikmati diri sendiri. Sekarang bukan saatnya untuk menghitung atau menyusun strategi tentang tujuan hidupmu, tetapi bersenang-senanglah. Kesimpulan yang bisa didapat dari reading ini adalah, perubahan hidup bisa diraih saat kamu mulai merubah cara pandang.